kita sampaikan. Jual satu Nabi adonan memaciba batu, adonan memaci latih, adonan memaci kayu, adonan memaci kayu utang. Sehingga dalam sejarah baru Nabi tidur di negeri Taif itu Nabi langsung diserang oleh masyarakat Taif. Bahkan dalam sejarah sampai mulut Nabi itu berdarah sampai tangga di Nabi kena lemparan batu. Sehingga Nabi tertutup ke tangga Nabi cuma dalam latih Nabi. Dalam keadaan seperti itu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Wahai Rasul, ini perbuatan masyarakat Taif sangat keterlaluan. Mereka tidak tahu bahwa engkau adalah Rasul Allah. Engkau panglima perang, engkau pemimpin, wahai Rasul. Kalau engkau mau berdoa kepada Allah melalui aku, niscaya dengan satu kedipan mata saja bagi Allah untuk menghancurkan masyarakat Taif. Bagaikan orang haus diberi air pada itu, tapi Rasulullah malah menolaknya. Jangan wahai malaikat Jibril, sesungguhnya aku telah memaafkan dan aku meminta ampun kepada masyarakat Taif. Apa harapan Rasul ketika itu masih berharap jika kalau tidak pada generasi waktu itu, mungkin pada generasi yang selanjutnya, mungkin pada anak cucu akan ada dari masyarakat Taif ini nanti yang akan memeluk agama Islam, yang akan memeluk agama Islam. Jadi diterima oleh Nabi tawaran mereka Jibril api masyarakat Taif. Tak ada harapan, tak seorang dia tak ada masuk Islam. Adalah bima. Kita Muhammad ditahan dengan wahai mereka Jibril. Masih berharap berdasarkan aku satu atau dua orang dari generasi masyarakat Taif nanti akan ada yang akan memeluk agama Islam. Sehingga Rasul memaafkan, ya Allah, sesungguhnya aku telah memaafkan masyarakat Taif. Tolong ya Allah, ampuni masyarakat Taif. Ampuni masyarakat Taif. Tunjukkan masyarakat Taif kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang kau redai. Berikan masyarakat Taif hidayah Allah. Begitu Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW bermaaf, sudah dimaafkan malah dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemudian apa lagi Rasulullah SAW wasawir fil amr. Rasulullah itu suka bermusyawarah dalam kehidupan. Jadi sebenarnya kita merancurkan dalam hidup pada ibu perlu musyawarah baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, mulai dari hal yang datang sampai kepada hal yang kita. Jadi banyak terjadi percekcokan dalam rumah tangga, banyak terjadi permasalahan dalam keluarga. Terkadang penyebab itu karena tidak ada musyawarah. Salah satu contohnya pada ibu bapak bayi keracunan, bapak pasti bayi keracunan. Nah, ibu tinggal di rumah. Sedang ibu tinggal di rumah, ibu bukan kredit ke rumah. Ibu bukan kredit ke rumah. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Keluar ibu tadi apa? Masuk apa? Tidak itu apa? Jadi ibu tadi di lamu. Kau ibu tadi di lamu. Kedua ibu membuat keluar terbaru. Dalam dia ibu berapa uji atau dia berdua uji, oleh lamu untuk namahan. Bisa berpasangan ibu jadi rumah ibu. Cuma dia benarnya membaca itu berarti itu. Dia pandai bukan kredit, membujuk ibu, jadi dari ibu dia cara mana?
Dia pada mereka lupa musyawarah apa lupa tadi apa masalah pipi tadi saya kira lah kabir di negara baru dan kerja di rumah pulang apa dari kerja di rumah apa depan itu dia raja pipi untuk iyo kan jadi di kerja ke rumah iyo raja pipi sehingga lah pesan cuma iyo kerja kerja dia ada utang berkelipu sebulan apa dapat dia pada kerja di rumah berkumpul utang nanti berkelipu sebulan takut tetap dia utang dia sehingga projek timbul persoalan dalam rumah tangga itu perlu musyawarah. Jadi Nabi asli akan mempertajukan musyawarah itu perlu benar dalam kepemimpinan, dalam rumah tangga, dalam padagari segala macam musyawarah. Maka musyawarah berkecewaan itu terlalu dan semua hitam. Tapi pada berbeda tadi akan disatukan dalam musyawarah. Kemudian dengan bermusyawarah tadi, maka orang itu merasa akan dihargai. Musyawarah juga lah. Musyawarah sudah masyarakat maka merasa dihargai. Dia dihargai oleh Pak Wadi, diundang oleh Pak Wadi dalam bentuk dorong. Di aspirasi masyarakat itu tersalurkan di kesempatan untuk itu contoh musyawarah. Kemudian apa lagi itu yang terakhir apa itu yang mulai aturan dan mulai menjadi jam ibu itu nana manggu pada untuk jadi le sanang mesti ibu jadi ibu dalam manggu kadang ada orang kasih kata dia tawakan kaji ibu dia tawatan manggu dia mengaku cuma nanapu ni ko ni memang aku nanapu lah sanang dia ibu alhamdulillah dan siu ko dari Allah datang ke tiadu dia makan ke tiadu dia maaf aku kira terangkan itu berdua tu maaf tajuan di sampai start tadi jadi kemudian sifat Nabi yang betul kita contoh Nabi itu suka bertawakal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Jadi Nabi itu suka bertawakal. Di dalam kehidupan ini kita dianjurkan untuk berusaha untuk berbuat yang terbaik. Tetapi hasil dari usaha kita itu Allah yang berkehendak. Kalau terjadi kata Allah maka dia akan terjadi. Kalau tidak kata Allah maka dia tidak akan terjadi. Tapi yakinlah pada itu jemaah, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, maka itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita bertawakal kepada Allah. Dia hasil usaha yang kita kerjakan bukan bertawakal. Setelah berusaha kita dengan maksimal, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Dan Allah itu bertawakal. Dia dikatakan tawakal itu setelah ada usaha di dalamnya. Dan apa misalnya orang bertawakal kepada Allah, sehingga ada acara itu tinggal benda itu di dalam itu setahunnya kita kunci sudah pindah benda dia lakukan tadi Allah mesti takdir di setahunnya dan dikunci itu dah tawakal. Itu tawakal yang dibuat-buat itu dah dikunci setahunnya. Dia kira cakap berkuru-kuru hilang itu lagu usaha itu yang dikatakan dengan tawakal. Kalau dikatakan sudah setahunnya dah dikunci dan dia bertawakal kepada Allah. Hilang lah. Itu dah tawakal. Mereka tawakal itu setelah ada usaha, lagu usaha itu hilang gitu deh. Lagu usaha itu dah lebih ni. Itu baru disebut dengan tawakal. Tawakal Allah. Bertawakallah kepada Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal
Pada ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulan dari kaji itu pada malam ini pada ibu jemaah berasal dari persoalan umat yang kita saksikan hari ini. Ada 4 persoalan umat yang kita saksikan pada hari ini. Yang pertama, rapuhnya akidah. Yang kedua, rapuhnya ibadah. Yang ketiga itu terjadinya dekadensi moral. Kemudian yang keempat, rapuhnya ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan antara sesama kita. Untuk mengatasi yang persoalan umat yang keempat tadi, maka ada sifat atau sikap Rasul yang patut kita contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Yang pertama, sikap Rasul itu adalah lintah lahir, lemah dan baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Rasul itu bermaaf dan mau memintakan maaf pada orang yang bersalah kepadanya. Kemudian yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Rasul itu suka bermusyawarah dalam melakukan suatu perbuatan. Kemudian yang keempat, fatawakkal ala Allah. Rasul itu suka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu mari kita jadikan Rasul itu sebagai pedoman, sebagai suri teladan dalam kehidupan. Mudah-mudahan dengan itu kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian mari kita contohkan atau kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasul, sebagaimana Rasul mencintai kita sebagai umatnya. Bagaimana kita mencintai beliau? Tentu dengan memperbanyak berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan dengan itu di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Itu pada ibu mungkin itu sebagai tausiah atau kajian yang dapat kita sampaikan malam ini. Dan tentu dalam kecil pada turun atau kecil ke belakang itu timbak kawan dulu dalam padang panjang, dibuka lalu dilipet lalu dibatiku. Jika dirantang namanya panjang, elok dibuka dan sikit sekadar kepabudu di dalam kehidupan itu. Pada ibu dan jemaah rahimakumullah, demikian. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.